untuk warga kita yang berada atau yang cukup memberikan perhatian. Mereka itu ingin mendengar kabar apa yang akan dibangun di negara kita untuk tahun ini ya. Kalau dia dibaca selintas sekali-sekali saja tidak tercapai. Ya, dan surah Al-Anfal itu innamal mu'minuna allazi na'iza zikirallahu wajilat qulubuhum itu ibarat handphone, dia di miss call tapi nak nyahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petualangan dakwah anak negeri telah sampai di Masjid Babur Rahmah Rajodani yang terletak di Kecamatan Padang Ganting, Negari Padang Ganting. Insyaallah kita di sini khutbah Jumat dan nanti langsung kita buat profil masjid. Bagaimana Masjid Babur Rahmah ini dan bagaimana pendiriannya dan apa kegiatannya, insyaallah kita buat profilnya nanti. Semoga lancar dan semua berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja menyelesaikan salat Jumat tadi dan khutbah di sini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan pengurus masjid dan akan memperlihatkan bagaimana masjid ini saat ini dan apa saja fasilitas kegiatan dan bagaimana masjid ini ke depan. Ini Pak Ketua, beliau ini Ketua Pengurus Masjid Babur Rahmah Rajodani. Mohon ini penjelasan. Yang pertama dulu, kapan masjid kita ini didirikan, begitu? Terima kasih Buya atas wawancara yang disampaikan kepada kami. Kami pengurus Masjid Babur Rahmah Rajodani, bahwa masjid ini terletak di Jorong Rajodani, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Berdiri tahun 1971 yang ini, kemudian yang lama sudah tidak difungsikan lagi karena sudah tidak cocok dengan keadaan sekarang. Maka tahun 1971 dibangunlah masjid kita yang baru ini. Barangkali sampai sekarang sudah berumur lebih kurang hampir 50 tahun. Alhamdulillah masjid kita ini sehari-hari kegiatan di samping kegiatan rutin, sholat berjamaah, sholat Jumat, kemudian kegiatan-kegiatan wirid dan lain-lain. Maka pada malam harinya setiap maghrib kami selalu mengadakan acara maghrib mengaji, ya. Alhamdulillah. Sudah berjalan sejak program ini dicanangkan oleh Pemda Kabupaten Tanah Datar masa siapa dulu? Di masa Idinasa. wakil Bupati kita Bapak Idinasa. Bukan Mas Nevi. Mas Nevi. Iya. Terus berjalan sampai sekarang dan kami hitung-hitung sudah hampir 40 kali kami khatam Al-Quran sampai saat. Allah. Alhamdulillah. Dan setiap hari itu hadir kira-kira 15 orang sampai 20 maghrib orang. Bisa ya? Dari maghrib sampai Isya. Iya. Dan untuk motivasinya ya setelah khatam kami refreshing yang kami beri acaranya namanya acara wisata masjid, bukan wisata dakwah tapi wisata masjid diberi nama. Kami lihat masjid-masjid terbaik di Sumatera Barat, bahkan sampai ke Riau, sampai ke Medan barangkali, bahkan beberapa waktu lalu sampai ke Bengkulu. Demikian barangkali ya. Alhamdulillah, ini memang saya merasakan ya. Saya masuk masjid ini berkhutbah sudah lama sekali. Alhamdulillah. Dan saya melihat langsung. Kalau kita ingin melihat orang habis maghrib kita di sini, pasti kita lihat ada bapak-bapak yang mengaji di dalam. Kemudian yang muda-muda walaupun dia ngaji, dia duduk di masjid sambil ngopi juga. Alhamdulillah, masya Allah. Dan saya ingat MTQ dulu diadakan di sini. Waktu Pak Wakil Bupatinya masa Mas Nepi itu ya. Nah, baik, saya pertanyakan lagi. Jadi letak masjid kok, kira-kira kalau kita utur jarak dari Batu Sangka dan Sawalunto kira-kira berapa kilo kok? Kalau dari Batu Sangkar lebih kurang, kalau kita jalan utama melalui Bukit Cino,
itu kira-kira 20 km. Tapi kalau kita jalan pintas dari sini lewat jalan Jajak Nabi, Dusun Jajak Nabi, terus kita keluar di jalan lurus dekat kantor camat Sarwaso, maka jaraknya lebih kurang 6 km. Oh, ada jalan pintas di situ ya? Ada jalan pintas. Jadi banyak sekarang ini orang-orang dari Sawalunto jalan pintas untuk menuju Batu Sangkar lebih dekat melalui Dusun Jajak Nabi dan Bukit Putih, sehingga dekat ke Batu Sangkar. Kemudian fasilitas di masjid kita, alhamdulillah, kalau ada orang yang mampir, air tersedia dengan cukup, walaupun tidak banyak, tidak melimpah-limpah, tapi cukup untuk kegiatan kita sehari-hari di masjid kita ini. Baik. Kemudian fasilitas-fasilitas yang dimiliki hari ini, apakah masjid sekarang ini viral pakai ada ambulan? Apa saja fasilitas yang sudah ada di sini yang orang lain tidak punya, kita punya begitu? Alhamdulillah ya, di masjid kita punya sebuah ambulan itu sudah mulai dulu diberikan oleh seorang pengusaha kita, warga Rajodani yang berada di Padang, itu PT Kunango Jantan memberikan sebuah ambulan. Sekarang ada di garasi sejak 2013 sampai saat ini dan sudah menjadi milik masjid, dan kita silakan warga kita bukan menyewa, tapi silakan pakai kemudian menyumbang untuk ambulan kita. Terserah berapa saja dia mau, dia sanggup untuk istilahnya beli minyak, bayar pajak, dan nanti ganti ban dan segala macam. Dan alhamdulillah ini sangat membantu sekali bagi warga kita, bukan hanya di Padang Ganting, tapi juga sampai ke Nagari Atar dimanfaatkan oleh warga kita. Baik, saya juga pernah dulu, saya kan sering ceramah ke sini. Jadi apa kata jemaah, kita kan ada di sini dulu ceramah itu kan bergiliran ya. Bergiliran BKMT tingkat nagari kan. Sekarang masih hidup? Masih. Jadi jemaah itu pakai ambulan ini naik, dia saya lihat. Kalau untuk sekitar Padang Ganting, kita pakai ambulan kita ini naik ke ambulan, kemudian ke Masjid Suhada, ke Masjid Baitul Makmur, dan ke tempat lain. Yang penting ini dekat-dekat dengan masjid kita. Tapi kalau sudah keluar ke Batu Sangkar atau mengikuti BKMT provinsi, kita charter biasanya mobil pariwisata. Jadi saya ada yang berkesan di sini. Mungkin ini masjid yang pertama hari Jumat meletakkan kotak impak itu di depan pintu. Jadi kan memang itilaf juga ini. Kalau kita bahas tentang Jumat itu kan kotak impak berjalan itu kan ada dikritik dan segala macam. Tapi ini masjid Padang Ganting ini saya lihat pertama kali hari Jumat itu kotak impaknya di depan masjid. Jadi dia tidak mengganggu daripada kekusukan ibadah itu tadi. Dan ini suatu prestasi yang luar biasa, walaupun seperti itu, tapi dia saya lihat awal melakukan itu. Baik, barangkali sementara itu dulu. Kemudian ke depan ya, bagaimana harapan Pak Ketua kepada donatur perantau, kemudian kepada orang yang datang, kalau datang ke masjid ini bagaimana, dan bagaimana ke depan, sebab programnya banyak saya lihat ya, anak-anak mengaji. Bagaimana harapan Pak Ketua masjid ke depan dengan masjid kita ini? Terima kasih Bu ya. Memang kalau untuk biaya operasional untuk pembangunan fisik dan mental di masjid kita ini, kita memang tidak bisa terlepas dari bantuan dari warga kita yang berada di rantau. Barangkali mungkin kalau kami buat persentasenya, umpamanya bulan Ramadan itu mungkin 50 dari jamaah yang berada di kampung, 50% dari rantau. Jadi kami memang tidak pernah terlepas dari bantuan dari warga kita yang berada di rantau. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang terhingga untuk warga kita yang berada di rantau, yang cukup memberikan perhatian. Mereka itu ingin mendengar kabar apa yang akan dibangun di negara kita untuk tahun ini ya. Maka nanti alhamdulillah berlomba-lomba. Ada yang langsung memberikan, ada yang melalui rekening, ada yang waktu hari raya dan segala macam. Kami sangat berterima kasih sekali. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua. Setelah ini kami mohon didampingin ini untuk memperkenalkan bagaimana masjidnya, tempat MCK-nya. Baik, kita jalan ya. Ini ada nih Ketua.
Ini kan orang di mana-mana masjid itu kan terbuka. Dulu kan seluruh masjid kan pakai pagar ini. Iya, iya. Nah, dulu pernah satu masjid membuat ide pagar kok dibuka. Iya. Supaya terbuka. Sudah adakah ide seperti itu dari pengurus? Jadi orang tuh parkir seperti ini kan? Oh iya. Iya. Kan bisa orang parkir baik kalau lewat kalau apa. Iya, iya, iya. Tapi ada juga, ya. Iya, terima kasih ya. Memang itu tuntutan sekarang zamannya, karena banyak masyarakat kita sekarang yang punya kendaraan roda dua, punya mobil, apalagi hari raya penuh. Tapi kami masih sayang karena pagarnya masih bagus. Tapi kami ingin ini yang tidak layak lagi. Memang ada keinginan dari masyarakat untuk dibuka. Atau ini kantor Jorong ini sebenarnya kan menumpang di tanah masjid sebenarnya. Tapi karena rasa-rasa masih tetap juga dipertahankan. Tapi kayaknya memang untuk masa depan memang sudah perlu ke depannya masa depannya terbuka lagi terbuka, lapang sehingga jamaah ini tenang. Hari Jumat orang nampak. Jadi orang lewat dia jadi impian tempat ini. Parkirnya bagus. Parkir sangat dibutuhkan sekarang ini. Ya, kita lihat nih ada juga TK di sini di kantor Wali Jorong. Nah, ini ambulan kita ya. Ini ambulan yang disumbangkan oleh perantau. Jadi masjid ini ada 2 tingkat ini. Ya kalau hari raya muat tak sampai ke atas gitu. Alhamdulillah untuk saat ini masih muat ya. Masih muat. Tapi mungkin untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin sudah tidak muat lagi, perlu barangkali. Ini sudah ada rencana akan ditambah tenda kanopi untuk di depan ini. Hari raya nanti bisa Jadi bagaimana ke depan ini masjid safir ya. Karena orang kalau nanti berhenti, tapi ini bukan perlintasan di sini ya, bukan jalan raya. Tapi kalau jangka panjang nanti bisa jadi. Ya, coba lihat pemandangannya bagus sekali ini. Jadi bagaimana ini orang bisa memandang view-nya ke situ nanti. Jangka panjang ini pasti akan terjadi nih, Pak Ketua. Ya, ini luar biasa. Ini belum terpublikasi pemandangan seperti ini. Baik, kita mau lihat apanya MCK-nya. Ya. Ini ada bagasi ambulannya. Ada tabek juga. Nah, ini lihat, ini praktis sekali. Tapi kalau bisa ini di keramik juga nih. Ini kalau dapat kapalo gali kok nanti perencak dulu, bisa lihat dari luar kan. Alhamdulillah. Ini kabarnya airnya lancar sekali. Ya, ini WC-nya luar biasa ini. Coba lihat ke dalam. Menampung berapa orang pun bisa. Ya. Coba lihat kerannya. Kalau masalah berwuduk tidak ada lagi. Yang masalah orangnya lagi ya. Ini sudah. Coba lihat ini tempat berwuduknya di Masjid Babur Rahmah Rajodani, Masya Allah luar biasa. Di samping sana ada tempat berwuduknya enggak? Yang di depan ada khusus untuk laki-laki ya. Ini wanita. Ini tempat berwuduknya. Kalau kita lewat sini, ini tempat berwuduknya. Di depan juga ada tempat berwuduknya. Kalau kita parkir di depan ya. Ada. Baik, kita lihat. Nah, coba lihat pemandangan di sini begitu indahnya. Ini para perantau inilah masjid kita. Ya. Tinggal lagi karena dia mempercantik di depan ini. Bisa dia gila konopi Gusti. Ini baru bagus. Konopi. Dikasih konopinya kayak itu baru mantap nanti. Jadi orang bisa juga di sini nampak masjid itu bagus sekali ya. Kalau di dalamnya luar biasa ini kita lihat tadi. Ya. Baik. Memang ini sayang juga kalau dibuka. Ini belum jalan utama ya. Tapi kalau jalan utama Ketua, Iko harus dibuka lego. Karena untuk sebantau tuh lalu. Tapi kalau Iko kini belum ya. Untuk saat kini belum. Nah, coba lihat ini tempat garimnya luar biasa. Aku tempat garim ya Ketua. Ini rumah garim. Ini tempat garim. Kemudian yang bagus ya. Laki-laki. Tempat duduknya ada 2 ya. Di samping kiri ada tempat duduknya. Di samping kanannya ada. Ya. Dapat tidak dibuka, lihat saja di sini. Nah, ini. Coba lihat. Luar biasa ini tempat duduknya. Usulan dari orang tua-tua dulu supaya dikasih tempat duduk. Betul. Bisa mereka itu ngambil air wudhu sambil duduk. Apalagi yang sudah uzur ya. Ya, baik kita lanjut ya. Kita masuk dari depan ini. Nah, ini coba lihat. Jadi saya melihat di masjid kita ini, kalau yang lain ngaji di dalam, di luar dia ada juga pemuda yang duduk-duduk. Ini perlu kita
kita tingkatkan ya. Bagaimana pemuda itu duduk dulu, nanti dia terbiasa. Ya. Nah ini kotak infaknya. Ini kita sorot dulu. Jadi ya, di sini kalau hari Jumat kita tidak menemukan lagi kotak infak yang berjalan. Ini di pintunya lengkap semua di situ. Ini juga menjadi kajian kita ya. Bahkan saya melihat juga ada masjid itu, khatib sudah naik mimbar, ada pula orang yang berjalan meminta infak. Ini sesuatu yang tidak sesuai juga dengan hukum fikih. Ya padahal kata dia tidak ikut salat. Iya, berarti dia sudah terputus itu. Ya, mengginikan kuku saja nggak boleh kan? Jadi ini pencerdasan, saya ingat betul ini. Apa kata warga sini? Kami Buya kalau kotak infak itu nggak ada lagi berjalan di masjid, betul-betul di pintu masjid. Ya kita lihat, nah kita lihat kondisi masjid kita. Jadi kepada pedosa anak kami yang dirantau. Kalau saya ini bangga betul ini punya masjid yang sebagus ini, segagah ini ya, kipas anginnya memadahi, kegiatan yang paling banggakan itu tiap malam ada orang tadarus Quran ya. Alhamdulillah insyaallah. Akhirnya awak kan seakan-akan akan masuk Sarugo itu kaset. Iya yang banyak ngaji ya. Saya juga heran ya. Nanti kaset pula aja. Tidak ada orang yang ngaji. Setiap ada masjid kaset yang ngaji. Itu pun tidak pengaruh pula. Walaupun diputar kaset ngaji, orang ke masjid juga sebanyak itu juga. Nah ini. Jadi alhamdulillah Buya yang ikut mengaji ini kalau terasa satu malam itu dia tidak ikut, merasa rugi dia. Ada yang hilang dalam dirinya. Hilang Masya Allah. Sehingga yang 15 ke 10 orang itu setiap malam itu berusaha untuk hadir, walaupun bacaan 6 baris atau setengah halaman. Isya datang, nanti sholat Isya berjemaah lagi. Alhamdulillah. Jadi kegiatan itu sekitar 1 jam di masjid, tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain di rumah tangga. Ya. Jadi kaum muslimin, bacaan Al-Quran itu kan menembus kalbu. Kalau kita membaca Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali belum terasa. Dan mungkin kalbu kita ini masih kosong. Ya, masih ada debu-debu. Tapi kalau kita sudah terbiasa terus membaca Al-Quran, break 1 kali aja terasa. Begitu juga salat berjamaah. Awalnya mungkin tidak terasa. Tapi kalau kita paksakan sampai 3 hari itu, seumur hidup kita, kalau kita tidak salat berjamaah, ada sesuatu yang hilang. Sebab orang yang salat berjamaah itu seperti menghidupkan 27 cahaya di dalam kalbu. Sementara orang yang salat sendiri seperti menghidupkan 1 cahaya. Al-Quran juga begitu. Kalau dia dibaca selintas sekali-sekali saja tidak tercapai. Ya, dan surah Al-Anfal itu, innamal mu'minuna allazi na'iza dzukirallahu wajilat qulubuhum itu. Ibarat handphone, dia di miss call tapi tidak nyahut. Tapi kalau dia sudah sering, berarti sinyalnya ada. Saya bahkan mengatakan orang yang sholat berjamaah itu seperti sinyalnya 27 digit. Orang yang sholat sendiri seperti 1 digit. Baik, kita lanjutkan. Jauh beda. Iya. Jadi sekarang ini masjid kita ini ya Rajodani, ini luar biasa masjid kita, di dalamnya sangat nyaman, sejuk ya. Dan sistemnya juga bagus. Saya sudah bertahun-tahun di sini khotbah, mic-nya luar biasa. Ada masjid ya. Masjidnya ada besar, bagus ya. Sangat-sangat mewah. Tapi sound system ini tidak diperhatikan. Ada betul. Tapi kalau Mas Haji kita, ikulah bagus mic-nya. Ambo pueh kalau khatib pueh sekali ya. Dan masyarakatnya cukup cerdas dalam bersikap gitu tadi. Termasuk fasilitas-fasilitas yang lain. Baik kaum muslimin ya. Situ ya. Oh, ada kamar mandi di dalam ya? Itu yang memang khusus tuh ya. Jadi ada ibu-ibu kita yang barangkali dia sudah payah berjalan. Dia ada khusus tempatnya dekat dengan saf salat. Oh, tempat dia berwuduk di dalam. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, mana kamarnya? Dia tidak perlu keluar. Ya. Ini satu inovasi bagi disabilitas namanya lagi. Disabilitasnya bukan cacat tapi tua. Jadi kadang-kadang pas mau sholat hari hujan, dia tidak perlu keluar. Iya. Ini orang tua, dia tidak mau ke masjid,
Mungkin kalau ada kasus satu kali lapeu doa untuk keluar tu rasul-rasul kata tajungkainya kan betul. Ini ada tempat bagi khusus ya ibu-ibu nanti kalau wuduknya lepas ada di sudut masjid. Coba lihat. Bayangkan tidak jauh-jauh lagi dia berjalan ya. Perlu keluar dia. Tak perlu dia keluar lagi. Ini juga ide bagi masjid-masjid yang lain ini. Ada tempat khusus bagi orang yang lepas wuduknya, bukan berwuduk awal ya. Agak dua. Kan orang tidak semuanya lepas wuduknya kan gitu. Betul. Ada tempat yang dekat seperti ini. Ini pas di sudut masjid, tak perlu keluar lagi. Perlu keluar. Kalau keluar orang tua ini hujan hari lah basahnya kok. Masuk ke dalamnya lah mandi kok. Itu. Jadi kepada sanak kami, ya kita ke depan dulu, ya. Sanak kami yang apalagi warga Rajadani ini masjid kita, ya. Kerinduan kepada kampung halaman itu perlu kepada rindunya kepada masjid, ya. Tempat yang sejuk, di mana di sini kegiatannya saya lihat padat bulan puasanya, dan imamnya di sini selalu diambil. Kalau bulan puasa itu memang yang qori. Iya. Karena bulan puasa itu memang penting sekali. Baik, sini Pak. Baik, para pemirsa Petualangan Dakwah Anak Negeri bersama saya punya kegiatan dalam dakwah ini. Yang pertama YouTube saya itu ceramah, khutbah, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat sehabis ceramah, kemudian membuat profil masjid, kemudian podcast ceramah di atas mobil. Jadi nama YouTube saya Petualangan Dakwah Anak Negeri. Pada hari ini kita membuat profil Masjid Babur Rahman Rajadani. Maksudnya adalah untuk menghimbau para perantau, para dusana, para donatur bahwa Masjid Babur Rahman Rajadani ini masjid yang betul-betul berkemajuan dan maju. Dan mari kita sentuh hati kita untuk datang ke masjid dan kepada perantau juga peduli dengan masjid. Demikian, ada pesan lagi dari Ketua? Ya, pesan dari kami, ya mudah-mudahan kita ini tidak hanya bagus secara fisik tapi juga bagus isinya, dan memakmurkan masjid ini adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kerjasama antara masyarakat kita di kampung halaman dan di rantau sangat kami harapkan untuk masa depan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Bersama saya Petualangan Dakwah Anak Negeri, bersama saya Haji Henry Hadi Nurmah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ketua. Terima kasih, Ketua. Sama-sama.